Guncangan dahsyat serta air bah yang terjadi 19 tahun lalu masih membekas di ingatan masyarakat Aceh. Kejadian yang meluluh lantakkan sebagian besar daerah ini menjadi memori abadi yang memperlihatkan secara nyata bagaimana kejamnya bencana ketika merenggut nyawa manusia. 26 Desember 2004, masyarakat Aceh tak ada yang mengetahui, bahkan tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit bencana datang memisahkan sanak saudara yang sedang bersama. Pagi itu, sekira pukul 9 pagi, Aceh terkena gempa dengan kekuatan 9,1 skala Richter. Kekuatan gempa begitu dahsyat, tapi tidak membuat masyarakat menyangka akan datangnya gelombang air yang tinggi yang bahkan menyapu hampir seluruh kota Banda Aceh dan pesisir Aceh lainnya. Setelah gempa melanda, terdengar dentuman keras yang kemudian disusul oleh gelombang tinggi air laut ke arah daratan. Tak ada yang menyangka, bahkan tak ada yang tahu bencana besar tersebut adalah tsunami. Namun sayangnya, ketidaktahuan masyarakat Aceh akan bencana yang begitu besar memisahkan anak dan ibu dalam gendongan, membuat mereka yatim piatu. Dan kota Banda Aceh tersapu bersih oleh air bah yang menyisakan puing-puing bangunan dan tangis duka. Kini setelah 19 tahun berlalu, masyarakat Aceh telah bangkit. Meski memori duka tersebut masih tersimpan rapi di benak mereka masing-masing. Namun mereka sudah berbenah. Berkat edukasi dan pengetahuan yang terus disampaikan, masyarakat Aceh sudah mengerti apa itu bencana dan penanggulangannya. Museum Tsunami Aceh yang terletak di pusat kota Banda Aceh menjadi saksi sejarah yang akan diketahui oleh generasi Aceh nantinya bahwa ada bencana besar yang pernah melanda Aceh, di mana ratusan nyawa telah hilang. Museum Tsunami Aceh ini juga menjadi salah satu tempat edukasi bagi para pengunjung yang datang untuk paham akan bencana. Dirancang Ridwan Kamil, yang kemudian disahkan oleh mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Februari 2009, gedung ini berdiri gagah dengan desain yang juga unik. Setiap sudut dari Museum Tsunami ini memiliki makna tersendiri. Berawal saat kita masuk ke pintu utama gedung. Pengunjung langsung disuguhi lorong panjang, dinding setinggi 20 meter dengan gemercik air. Suasana gelap dan suara gemuruh memperlihatkan kepada pengunjung begitulah suasana dan tinggi air saat tsunami terjadi. Setelah itu pengunjung juga akan melewati sumur doa. Di sepanjang dinding tersebut terdapat nama-nama korban tsunami. Kemudian ada juga lorong kebingungan yang menggambarkan bagaimana masyarakat Aceh saat itu. Dinding dan lorong yang didesain berliku-liku ini akan menuju ke lantai 2 museum. Saat ini Museum Tsunami sudah sangat modern. Lantai 2 merupakan tempat dengan audiovisual menampilkan koleksi yang berbasis dengan bencana tsunami tahun 2004. Juga lengkap dengan bioskop mini yang menampilkan video saat kejadian tersebut. Museum Tsunami ini terlihat menarik dengan banyak visual yang ditampilkan. Pengunjung dimanjakan oleh video dan gambar-gambar yang menambah edukasi. Di sudut lainnya juga terlihat koleksi berbasis barang peninggalan tsunami, seperti Al-Quran, mesin, hingga jam dinding dari rumah yang terdampak tsunami. Di era globalisasi ini, anak-anak Aceh jauh lebih sering berinteraksi dengan dunia digital. Pembaruan audiovisual ini juga mampu menargetkan agar anak muda lebih paham dan siap akan bencana ke depan secara mudah. Museum Tsunami melihat bahwa digitalisasi dan visual akan lebih dipahami oleh pengunjung sehingga menangkap dengan cepat berdasarkan visual yang ditampilkan. Hadirnya Museum Tsunami ini menjadi harapan agar generasi saat ini dan ke depannya lebih paham dan siap akan bencana. Sebab bencana datang tidak direncanakan, sehingga Aceh mampu meminimalisir korban dalam sebuah bencana.
Museum Aceh juga mempersiapkan beberapa pameran temporer setiap tahunnya sebagai sarana edukasi untuk pengunjung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.